Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama pagi ini. Kabid Humas Polda Metro peringatan Hari Tani Nasional ke-65 menjadi momentum untuk mengapresiasi peran petani sebagai ujung tombak dan garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa Indonesia. Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera tengah mengangkat peran serta masyarakat dengan menghadirkan komunitas CCTV Tabali. Kapolda Lampung mengikuti acara kick-off launching penyaluran beras secara serentak. Di informasi pertama pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengikuti acara kick-off launching penyaluran beras secara serentak di 1 desa, 1 kelurahan, 1 ton beras di Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan kegiatan inspirasi tani. Acara yang berlangsung pada Rabu 24 September 2025 yang digelar di PKK Agropark Lampung ini merupakan bagian dari program nasional penyaluran beras SPHP yang ditargetkan hingga 31 Desember 2025. Dalam keterangan tertulis, Kapolda Lampung Irjen Polisi Helmi Santika menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat tersebut. Kapolda juga menekankan pentingnya sinergi antara instansi untuk memastikan program berjalan lancar. Polda Lampung siap mendukung penuh dan mengamankan proses distribusi beras ini agar dapat sampai kepada penerima manfaat dengan tepat waktu dan tepat sasaran, dan berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat besar bagi masyarakat sekaligus menjadi ikhtiar bersama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan, maju dan berkeadilan. Sebelumnya, pendistribusian beras SPHP di Provinsi Lampung akan disalurkan kepada 41.399 orang penerima manfaat dengan total 413.990 kg beras yang tersebar di 15 kabupaten atau kota. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Lampung dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho resmi membuka kegiatan pembinaan kesehatan mental personel dan ANEF Kinerja Bidang Kehumasan tahun 2025. Dalam kegiatan ini, Kadif Humas Polri menekankan pentingnya refleksi diri bagi personel Humas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Acara yang berlangsung di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Rabu 24 September 2025 dihadiri sebanyak 653 peserta, terdiri dari 78 personil Divisi Humas Polri tergabung secara tatap muka dan 575 personil Humas Polda jajaran secara daring. Dalam arahannya, Kadif Humas Polri menegaskan bahwa tugas kehumasan yang berat dan kompleks harus didukung kondisi mental dan fisik yang sehat. Melalui forum ANEF ini, jajaran Humas Polri diajak untuk melakukan refleksi atas kinerja, mengenali kekurangan dan menyusun strategi yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita semua, berkat dukungan semua stakeholder, dan dukungan doa dari semua pihak, sehingga Indonesia masih tetap aman, Indonesia tidak bergejolak berkepanjangan, tetapi berangsur-angsur bisa kita perbaiki, dan kita mantapkan Kamtibmasnya untuk kita bisa
melaksanakan tugas dengan baik, untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Masyarakat bisa bekerja, bisa berekspresi, bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing, dengan tenang, nyaman, karena situasinya adalah aman. Korelasi itu semua kita gabung dengan kegiatan hari ini, kita meningkatkan kesehatan mental kita, dan kita juga ANEF apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, sehingga nanti berkorelasi. Masalah informasi di luaran, ada kegiatan di luar, ada isu, ada informasi yang lain-lainnya, itu menjadi masukan yang berharga buat kita semua untuk merefleksi, untuk mengintrospeksi diri, sehingga apakah yang sudah kita kerjakan tadi sudah sejalan, ataupun sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan ketentuan, ataupun masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Kadif Humas Polri juga mengingatkan bahwa profesi kepolisian adalah profesi mulia yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Setiap personil diingatkan untuk tidak menodai kemuliaan tugas dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau penyimpangan. Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan menjadi pembelajaran penting bagi Humas Polri untuk melakukan mitigasi dan peningkatan pelayanan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya kita belajar, dengan adanya kita berlatih, dengan adanya kita mengikuti kegiatan seperti ini, menjadi bagian untuk merefleksi diri yang belum segera kita perbaiki, yang kurang segera kita sempurnakan, sehingga ke depan harus lebih baik dan lebih baik lagi. Rekan-rekan yang kami hormati dan kami banggakan, pada hari ini kita sengaja mengundang ahlinya ahli, core of the core dari ASQ untuk memberikan pencerahan buat kita semuanya, sehingga kita bisa lebih percaya diri, lebih yakin bahwa apa yang sudah kita kerjakan sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing bisa lebih bermanfaat lagi ke depan dan bisa lebih menginspirasi bahwa tugas kepolisian adalah tugas yang sangat mulia. Profesi kepolisian adalah profesi yang mulia. Maka dari itu jangan nodai kemuliaan profesi kepolisian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun hal yang menyimpang. Melalui pembinaan kesehatan mental personil dan ANEF bidang kehumasan tahun anggaran 2025 ini, diharapkan anggota Humas Polri mampu untuk terus menjaga citra positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengungkap 16 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025. Operasi ini berlangsung selama 12 hari, mulai dari 30 Agustus hingga 10 September 2025. Selamat pagi Sobat Humas, hari ini Polres Gresik melalui Sat Narkoba akan melaksanakan rilis hasil ungkap kasus Tumpas Narkoba Semeru 2025. Yuk kita ikuti hasil tangkapannya. Satres Narkoba Polres Gresik Polda Jawa Timur dalam Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025 berhasil mengamankan sebanyak 20 tersangka dengan barang bukti berupa 37,854 gram sabu dan 843 butir pil double L. Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindito Kuncoro didampingi Kasatres Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menyebutkan bahwa kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Manyar dan Menganti. Adapun rincian hasil ungkap yaitu di kawasan Manyar 5 kasus 8 tersangka, Sidayu 3 kasus 3 tersangka, Bunga 1 kasus 1 tersangka, Menganti 6 kasus 7 tersangka, Driorejo 1 kasus 1 tersangka. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda hingga 10 miliar rupiah sesuai dengan perannya masing-masing. Dari tim Humas Polres Gresik Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Situbondo Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana narkotika dan obat keras berbahaya dalam Operasi Tumpas Semeru 2025. Selama operasi yang berlangsung selama 12 hari ini, polisi mengamankan 11 tersangka dan menyita barang bukti berupa sabu dan ribuan butir obat keras berbahaya.
Selama operasi berlangsung sejak 30 Agustus hingga 10 September, polisi mengungkap 10 kasus narkoba. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 103,36 gram sabu-sabu, 910 butir pil detox, dan lebih dari 20.000 butir pil crack. Tidak hanya itu, Sat Narkoba juga berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas pulau dengan menangkap 2 tersangka asal Pamekasan dan Sampang masing-masing berinisial H dan P. Polres Situbondo juga aktif menggandeng masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan bahaya narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa. Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Kita tetap berkoordinasi melaksanakan penyuluhan secara rutin. Terus yang kedua juga peran orang tua, termasuk juga jadi ada kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Anggota kami juga turut serta untuk mensosialisasikan, karena kalau di sekolah kan bukan hanya tugasnya guru untuk mengkrip anaknya biar tidak menjadi korban peredaran, termasuk juga pengawasan orang tua yang ada di rumah. Dan pemirsa, aksi heroik anggota Sat PJR di Telantas Polda Jatim menjadi sorotan setelah membantu mengevakuasi seorang ibu yang tengah melahirkan di pinggir jalan. Kejadian itu berlangsung saat tim patwal bertugas mengawal perjalanan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuju acara di Mengganti Gresik. Dalam perjalanan dari kantor menuju lokasi acara, tepat di Jalan Raya Kutai, Surabaya, rombongan mendapati seorang ibu dalam kondisi darurat persalinan. Tanpa pikir panjang, tim langsung menghentikan laju kendaraan untuk memberikan pertolongan. Ibu yang hendak melahirkan diketahui bernama Sinta Bella, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya. Aibtu Syaiful Ansori, anggota Sat PJR Polda Jatim, mengungkapkan keselamatan warga yang membutuhkan pertolongan mendesak menjadi prioritas. Dengan gerak cepat, ia bersama tim segera membawa ibu tersebut ke rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan medis. Adanya peristiwa tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan lapang hati melepas pengawalannya demi keselamatan warganya yang lebih membutuhkan bantuan. Aksi garcep ini menuai apresiasi dari masyarakat. Meski tengah menjalankan tugas negara, petugas maupun Gubernur Jatim tetap menomorsatukan sisi kemanusiaan demi menyelamatkan nyawa. Hingga kini, kondisi ibu dan bayi yang dievakuasi dilaporkan dalam keadaan selamat setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.